has forged one of the most aerial warfare. Saat ini, dunia tengah diguncang berbagai peperangan. Tidak hanya perang melawan kemiskinan dan kelaparan, bahkan perang fisik kembali mengintai daerah-daerah Timur Tengah. Dimulai dari peperangan antara Israel melawan Palestina dalam memperebutkan tanah suci serta kemerdekaan Palestina. Peperangan terus berlanjut dari kerusuhan Syria, kudeta di Mesir, hingga yang terbaru demonstrasi besar-besaran di Turki. Perang merupakan hal yang tak terelakkan pada zaman ini. Berbagai macam alasan menjadi penyebab peperangan ini. Perebutan kekuasaan, politik, ekonomi, hingga perbedaan ideologi yang menimbulkan konflik tak berkesudahan. Perang sudah ada dari sejak zaman dahulu. Bahkan dari sejak zaman Nabi Adam sudah timbul bibit perselisihan seperti kisah konflik pertama umat manusia yang dialami Qabil, Habil, dan Iklima, anak dari Nabi Adam alaihissalam. Sehingga dapat dikatakan konflik muncul sejak awal mula hidup manusia. Konflik, perselisihan, maupun perang pada dasarnya berakar dari ketidakpuasan dan kurangnya rasa syukur. Hal ini ditambah dengan motivasi berkuasa menjadi dasar kuat dalam peperangan. Peperangan yang cukup terkenal bagi umat muslim yaitu perang melawan Raja Abraha, perang yang dicatat dalam surat Al-Fil. Sejatinya, perang Abraha adalah simbol dari ingin kuasa yang berlebihan. Ketika Ka'bah sebagai simbol dunia berusaha ditaklukkan dengan cara yang batil, ketika Ka'bah sebagai simbol tauhid diduakan dengan tempat lain oleh para pemuja dunia. Dan cerita sang Raja Abraha rupanya masih berlanjut ketika Ka'bah yang jelas ditunjuk Allah sebagai pusat sujud berusaha diduakan dengan tempat lain di sisi negeri Syam bernama Karbala oleh para Majusi ratusan tahun yang lalu. Mereka yang mengaku memeluk Islam dengan arah kiblat yang sama ke Ka'bah namun menambahkan sebuah batu pada titik sujudnya. Inilah ketika akidah bercampur dengan penghormatan terhadap imam. Seperti juga kaum Quraisy yang bertawaf pada Ka'bah pada era lahirnya Rasulullah, namun menambahkan patung Lata dan Uzza pada tiap dindingnya. Dan ketika Allah sudah diduakan, maka tunggulah azabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia kembali hadir untuk melengkapi wawasan Anda mengenai Islam dan berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Islam merupakan agama yang mulia, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bersamanya terdapat Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dan sebagai penuntun jalan hidup manusia di akhir zaman. Ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan, sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Al-Quran bagi umat muslim merupakan petunjuk yang akan membawa keselamatan di akhirat nanti. Seperti dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 33. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Selain sebagai petunjuk hidup, Al-Quran memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai sumber sejarah. Salah satu sejarah yang terkenal dibahas dalam Al-Quran yaitu Perang Raja Abraha dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول. Kisah di atas menjelaskan tentang Ashabul Fil atau pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kisah ini memiliki sejarah latar belakang yang cukup panjang. Pada awal kelahiran Rasulullah, terjadi sebuah peristiwa bersejarah, yaitu penyerbuan pasukan besar bergajah ke Mekah dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Karena pasukannya yang menggunakan gajah, maka disebut sebagai penyerbuan pasukan gajah. Dan tahun itu pula disebut Tahun Gajah. Sebelum masa Islam hadir, dunia dikuasai oleh dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Dua kerajaan tersebut memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Terdapat sebuah daerah Yaman, yang nantinya salah satu sukunya merupakan asal-usul orang-orang Arab, yaitu suku Al-Qahtan. Yaman tidak memiliki struktur politik yang kuat, maka selalu dikuasai Persia silih berganti. Sampai suatu saat terjadi peristiwa kudeta yang menghasilkan pemimpin bernama Zunawas. Seorang yang zuhud dan cinta agama, tapi di sisi lain dia diktator. Karena cintanya kepada agama, dia selalu dan sering melakukan dialog agama. Hingga suatu saat ia berkunjung ke Yastrib dan berdialog dengan orang-orang Yahudi di sana. Zunawas langsung jatuh hati pada agama Yahudi. Saat ia kembali ke Yaman dengan sifat kediktatorannya, dia memaksa semua orang untuk memeluk agama Yahudi. Ada satu kabilah di Yaman yang tidak mau memeluk Yahudi sebagai agama dan tetap memeluk agama Nasrani, yaitu kabilah Najran. Akhirnya Zunawas menyerang habis kabilah Najran tersebut. Namun ada satu orang yang dapat melarikan diri dan menuju ke Romawi untuk minta bantuan Raja Romawi. Dikarenakan Yaman ini negeri yang kering dan gersang serta tidak ada kekayaan, maka Raja Romawi pada saat itu, Heraklius, enggan membantu. Kemudian Heraklius mengirim surat ke Raja Habasyah yang saat ini merupakan wilayah Ethiopia di Afrika untuk membantu Yaman. Raja Habasyah waktu itu, An-Najashi, yang memeluk Nasrani, mengirim pasukan yang dipimpin oleh Aryab, namun gagal. Kemudian mengirim Abraha. Dalam penyerangannya, Abraha membawa 100.000 pasukan dan ratusan gajah. Akhirnya pasukan Abraha berhasil mengalahkan Zunawas. Kemudian Abraha mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan menahan pengiriman upeti ke Raja Habasyah. Hal ini membuat Raja Habasyah An-Najashi berang dan mengirimkan Aryab untuk mengambil kembali kekuasaan. Aryab dan Abraha akhirnya berduel, namun sayangnya Aryab mengalami kekalahan hingga ia akhirnya mati. Duel tersebut meninggalkan luka pada wajah Abraha, sehingga ia mendapat julukan Al-Asram atau bekas luka. Singkat cerita, Abraha pun menjadi raja di Yaman. Di awal masa pemerintahannya, Abraha ingin membangun monumen Nasrani yang dapat mematikan masa lalu Yahudi yang ada di Yaman, sekaligus menarik perhatian orang-orang Arab Yaman yang setiap tahunnya pergi haji ke Ka'bah, Mekah. Ada beberapa pendapat mengenai latar belakang penyerangan Raja Abraha ke Mekah. Salah satunya disebutkan bahwa Abraha yang merupakan Raja Yaman ini menyerang Ka'bah karena masalah perekonomian di negerinya yang tak kunjung membaik. Ditambah lagi dengan peperangan yang terus terjadi di Yaman, membuat rakyatnya bermigrasi ke utara, yakni di tanah Hijaz yang lebih stabil. Hijaz saat itu menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan dari kekacauan Yaman. Saat itu banyak pula kabilah yang ingin menguasai Hijaz. Hijaz dinilai aman karena keberadaan Masjidil Haram. Untuk itu, Abraha menyerang Ka'bah dan berencana memindahkan jamaah yang beribadah di Ka'bah ke rumah ibadah yang dibangunnya di Shan'a, Yaman. Namun di masa sebelum Rasulullah dan sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah telah berubah menjadi kuil pemujaan bangsa Arab yang di dalamnya diletakkan sekitar 360 berhala atau patung. Berhala ini merupakan perwujudan tuhan-tuhan politeisme bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran atau jahiliyah. Padahal sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi, Allah Sang Maha Pencipta
tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda lain. Selain itu, Allah tidak memiliki perantara untuk disembah, serta tunggal dan tidak ada yang menyerupainya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah haji pertama kali di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim kerap melaksanakan ibadah haji di Mekah. Nabi Ismail pun melanjutkan syariat itu sepeninggal ayahnya. Inilah titik seluruh pemeluk agama Ibrahim dan Ismail melaksanakan tawaf di Ka'bah. Namun seiring waktu berlalu, tanpa panduan kitab dan nabi yang diutus setelah era Nabi Ismail, banyak orang menambahkan atribut dan benda lain di Ka'bah. Mungkin awalnya untuk mempercantik, tapi tanpa panduan yang jelas, generasi setelahnya ikut memuja benda-benda itu, sejajar dengan keberadaan Ka'bah sebagai pusat ibadah. Inilah titik masa jahiliyah dimulai. Kemurnian ritual ibadah haji menghilang. Masyarakat di zaman jahiliyah justru menjadikan tawaf sebagai cara menyembah berhala. Ajaran itu jelas bertolak belakang dengan ajaran Nabi Ibrahim. Mereka juga melakukan tawaf tanpa selembar benang pun yang menutupi tubuh sambil bertepuk tangan dan bersiul. Sayangnya, ajaran ibadah haji yang melenceng ini dilakukan oleh ribuan umat berhala pada masa itu. Orang-orang dari segala pelosok bumi berdatangan untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Datangnya orang-orang menuju Mekah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang termasyhur dan juga menggerakkan roda perekonomian. Kesuksesan serta tingginya roda ekonomi di kota Mekah membuat Raja Abraha tidak terima. Akhirnya dia membangun gereja yang sangat besar. Gereja ini diberi nama Al-Qulais. Gereja ini memiliki tinggi bangunan 60 hasta, dilengkapi dengan tangga marmer dengan pagar tinggi antara gereja dengan halamannya yang diperkirakan 200 hasta dari segala sisinya. Adapun batu-batu yang digunakan berbentuk segitiga, satu sama lain saling terkait, dilengkapi warna hijau, putih, dan kuning. Sementara pintu masuk ke dalam bangunan gereja panjangnya 80 hasta yang dilapisi dengan kain tenun emas berhiasan perak. Raja Abraha berharap agar orang-orang kafir mau meninggalkan berhalanya dan kembali pada Tuhan. Selain itu, untuk menarik orang-orang kafir agar tidak pergi ke Mekah dan beralih pergi ke negaranya. Raja Abraha sangat bangga dengan gereja yang dibangunnya ini. Satu yang dia lupa, bahwa apa yang dibangunnya bukanlah perintah Allah. Inilah bedanya Ka'bah dengan bangunan lain di dunia. Tidak ada yang mampu menandingi keutamaan titik Ka'bah ini. Tidak pula bangunan Haikal Sulaiman yang berada di Yerusalem. Sehingga dalam perjalanannya ternyata Abraha tidak berhasil menarik perhatian orang Arab Yaman, karena mereka masih saja pergi haji setiap tahunnya ke Ka'bah. Orang-orang Arab Yaman tersebut percaya bahwa Ka'bah adalah rumah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail, dan perintah Allah untuk bertawaf di situ. Hingga sampailah Abraha pada satu kesimpulan bahwa Ka'bah harus dikuasai. Sayang sekali, konsep menguasai yang dimaksud Abraha adalah dengan menghancurkan. Bukan menguasai dalam pengertian politik dan ekonomi seperti yang dipakai oleh penguasa dunia saat ini. Nah, singkat cerita, Abraha kemudian menyiapkan pasukan dengan berkendaraan gajah. Gajah yang dipilih adalah yang paling besar dan yang paling seram, sehingga pasukan itu dikenal dengan pasukan gajah. Maka genderang perang pun ditabuh. Sekitar 60.000 pasukan gajah berangkat ke Ka'bah. Mengetahui rencana penyerangan Ka'bah tersebut, orang-orang Arab Yaman melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Zunnafar. Namun Zunnafar kalah dan ditawan. Perlawanan kedua dari orang-orang Arab Yaman dipimpin oleh Al-Khaz'ami. Namun pasukan ini juga kalah. Kemudian pasukan melanjutkan perjalanan dan sampai pada perbatasan antara Taif dan Mekah. Daerah itu bernama Al-Mughammas dan mereka memutuskan untuk singgah di sana.
Di tempat persinggahan tersebut, pasukan Abraha melakukan perampokan dan perampasan terhadap harta penduduk setempat, termasuk 200 ekor unta milik kakek Rasul, Abdul Muttalib. Abraha mengirim utusan untuk datang ke Mekah. Sesampainya utusan itu di Mekah, dia langsung berbicara kepada penduduk Mekah bahwa Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah dan tidak ingin memerangi orang-orang Mekah. Kemudian utusan itu meminta orang Mekah untuk mengirim seseorang agar bertemu Abraha. Orang Mekah sepakat mengutus Abdul Muttalib untuk bertemu Abraha. Dalam riwayat diceritakan, terjadilah dialog yang cukup menarik di antara mereka. Abraha mengutarakan maksudnya ke Mekah hanya hendak menghancurkan Ka'bah dan tidak ingin memerangi orang Mekah. Sehingga jika mereka diam dan tidak menghalangi, maka orang Mekah tidak akan dilukai. Abdul Muttalib dengan ringan mempersilakan Raja Abraha menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib berkata bahwa sesungguhnya Ka'bah itu milik Allah, maka biarlah Allah yang melindungi. Abdul Muttalib hanya meminta agar Raja Abraha mengembalikan 200 unta miliknya yang dirampas. Raja Abraha pun terkejut mendengar jawaban Abdul Muttalib. Ia pun marah karena mengira Abdul Muttalib hanya menginginkan untanya kembali. Maka berangkatlah pasukan gajah tersebut menuju Mekah tempat Ka'bah berada. Kitab Sirah Ibnu Hisham mengisahkan ketika Abraha bersiap untuk memasuki Mekah dengan gajah diberi nama Mahmud. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nufail bin Habib al-Khatsami, tawanan Abraha, berdiri di samping gajah Abraha yang bernama Mahmud dan membisikkan ke telinga gajah itu. Nufail memerintahkan gajah tersebut untuk duduk atau pulang dengan damai ke tempatnya semula, karena sesungguhnya mereka sekarang berada di tanah haram atau tanah suci. Seketika gajah itu duduk, pasukan Abraha memukul Mahmud agar mau berdiri, namun si gajah tidak mau berdiri. Mereka memasukkan mijahan atau tongkat ke bawah perut Mahmud, namun Mahmud tetap duduk diam. Ketika mereka menghadapkan gajah Mahmud ke arah Yaman, ternyata ia langsung berdiri dan berlari. Dalam keadaan seperti itu, Allah mengutus burung-burung yang berkelompok atau Khairon Ababil. Burung-burung tersebut membawa sijil. Sijil merupakan batu yang mengandung api dan tanah serta beracun. Kemudian sijil itu dilemparkan ke pasukan gajah. Yang menarik dari benda ini adalah cara kerjanya dalam membunuh seseorang. Ketika sijil ini menyentuh badan seseorang, orang tersebut tidak langsung mati, tapi kulitnya jatuh satu persatu ke tanah, baru kemudian orang itu mati. Dan begitulah nasib dari pasukan gajah, mati dengan cara mengenaskan atau mati dengan cara yang sangat tidak wajar. Kegagalan tauhid manusia Abraha Asram dari Yaman adalah cermin bahwa manusia butuh tuntunan kitab yang bertahan seumur zaman tanpa sentuhan tangan manusia. Maka kurang dari 2 bulan sejak peristiwa diazabnya Abraha beserta 60.000 pasukannya oleh Allah yang Maha Besar, lahirlah bayi mungil yang kelak akan menjadi penuntun risalah Allah, dan dari dirinya dititipkan kitab akhir zaman, Al-Quranul Karim. Seorang nabi yang akhirnya diutus setelah berabad sejak nabi terakhir di tempat itu, Ismail alaihissalam. Inilah tahun gajah yang menjadi titik penting perjalanan umat manusia dan direkam dalam Al-Quran. Penyerangan Raja Abraha ke Ka'bah erat sekali kaitannya dengan haji. Haji pada masa jahiliyah memang berbeda dengan haji setelah zaman Rasulullah. Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qasd, yakni tujuan. Menurut istilah syara, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu yaitu selain Ka'bah dan Mas'a atau tempat sa'i, juga Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, masbid di Musdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lainnya.
Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah telah mengenal ibadah haji ini yang mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan perubahan di sana-sini. Akan tetapi bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada, seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumrah. Hanya saja pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan ritual yang telah sesuai dengan petunjuk syara atau syariat. Sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama Nabi Ibrahim atau yang dikenal sebagai nabinya agama Tauhid. Ritual tawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Ibrahim. Ritual sa'i, yakni berlari antara Bukit Safa dan Marwah, juga didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua Nabi Ibrahim ketika mencari minum untuk anaknya Nabi Ismail. Sementara wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi, yaitu asal mula dari kelahiran seluruh umat manusia. Ibadah haji memang memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dari segi agama, ibadah, hingga politik dan perekonomian. Bayangkan saja, pada tahun 2013 kemarin, ada sekitar 2 juta jamaah haji mengunjungi Mekah. Sedangkan sepanjang tahun 2013 ada sebanyak kurang lebih 4,5 juta orang melaksanakan ibadah umrah. Pendapatan pemerintah Arab Saudi dari banyaknya jamaah ibadah haji menyumbang sekitar 3% dari pendapatan kotor dalam bidang pariwisata saja. Total pendapatan pemerintah Arab Saudi dari pelaksanaan ibadah haji saja mencapai hingga 165 triliun pada tahun 2012. Pendapatan yang besar ini juga tentunya didukung dari pendapatan melalui bidang properti, makanan, cenderamata, dan lain-lain. Perkembangan dari sektor properti dapat dilihat dari harga tanah yang pada tahun 70-an, tanah semeter hanya berharga $3 saja. Namun sekarang sudah senilai $22.000 per meter. Subhanallah. Mungkin inilah salah satunya yang menjadi alasan kuat bagi Raja Abraha untuk memindahkan pusat ibadah ke negerinya. Dan ketika ibadah dilihat dari sisi ekonomi, maka sudah tentu banyak orang yang akan masuk dalam pusarannya. Orang boleh saja pergi ke belahan dunia lain untuk alasan wisata, bisnis, atau silaturahim dengan kerabat. Namun untuk urusan ibadah, Mekah menjadi tempat yang wajib didatangi oleh manusia sejagat ini. Akankah anak cucu kita bisa merasakan berumroh dan berhaji dengan kemampuannya mereka nanti? Ataukah diperlukan Abraha lain untuk menaklukkan Mekah dengan versi dan tujuan yang lain? Wallahu a'lam. Kamis dan Jumat jam 2.45 siang, hanya di Trans 7. Nah pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita hari ini. Semoga rangkaian informasi khazanah kali ini bisa menambah pemahaman dan ilmu tentang Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunan dan ridhonya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.